Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ica Zara Rahmania dari SMA Negeri 12 Tangerang Selatan. Saya duduk di kelas 10 IPS 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya mengenai materi ekosistem. Nah, pengertian ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, aku bakal bahas komponen abiotik terlebih dahulu. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang bukan makhluk hidup ya, dan terdiri dari suhu, tanah, air, intensitas cahaya matahari, bebatuan dan tanah, udara, dan juga topografi. Nah, yang sekarang ini komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen penyusun ekosistem berupa makhluk hidup. Nah, apa aja sih? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga organisme hidup lainnya. Nah, berdasarkan kedudukan ekosistem itu dibagi menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan juga detritivor seperti di tabel yang di atas ini ya. Berdasarkan kemampuan dalam memperoleh makanannya itu dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan juga heterotrof. Autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dan dibagi menjadi dua jenis. Contohnya autotrof adalah tumbuhan dan juga kemoautotrof berupa bakteri nitrit dan juga bakteri nitrat. Lalu heterotrof adalah organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, contohnya yaitu hewan, jamur, dan juga bakteri non-autotrof. Nah, sekarang interaksi dalam ekosistem yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme yang terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Yang kedua ada kompetisi, yaitu persaingan yang terjadi di antara dua spesies yang dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Nah, contohnya itu adalah kompetisi antar kudanil untuk memperoleh pasangan. Nah, yang ketiga ada predasi, yaitu interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya citah yang mengejar rusa kemudian memangsanya. Yang keempat ada rantai makanan, yaitu proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan ini terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Yang kelima ada jaring, yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Yang keenam ada piramida makanan, yaitu diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Simbiosis dalam ekosistem. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Nah, contohnya yaitu burung bangau dengan kudanil. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme sementara makhluk hidup yang lainnya tidak terpengaruh. Nah, contohnya yaitu anggrek dengan pohon mangga. Yang terakhir simbiosis parasitisme, yaitu ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Contohnya yaitu sapi dengan cacing hati. Sekarang aku bakal bahas rantai makanan. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan dari organisme produsen ke konsumen dan berakhir di pengurai atau dekomposer. Tingkatan organisme dalam rantai makanan itu disebut dengan tingkatan trofik. Nah, tingkatan trofik dalam rantai makanan yaitu yang pertama ada produsen, yaitu yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof. Yang kedua konsumen, yaitu yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Konsumen itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsumen 1, yaitu pemakan organisme produsen, contohnya herbivora. Lalu konsumen kedua adalah pemakan konsumen tingkat 1, contohnya karnivora. Dan konsumen ketiga adalah pemakan konsumen tingkat 2. Yang ketiga dekomposer atau pengurai, yaitu organisme terakhir dalam rantai makanan, contohnya jamur dan bakteri pengurai. Nah, sekarang aku bakal bahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Fungsi jaring-jaring makanan itu untuk menggambarkan langsung interaksi antar spesies yang ada pada ekosistem tersebut.
Nah, jadi di atas aku ini ada contoh gambar dari jaring-jaring makanan. Yang aku tunjuk ini merupakan contoh dari jaring makanan pada ekosistem danau. Untuk yang di tengah ini merupakan contoh dari jaring makanan pada ekosistem laut. Dan yang terakhir ini merupakan contoh dari jaring makanan pada ekosistem sawah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.